Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sasmita. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Sungai Pinyu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2024. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas 7 fase D dengan tema Kemampuanku Terbatas. Selamat menyaksikan. Siap, berdiri. Hormat. Pagi, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa hari ini yang siap mimpin doa? Oke, maju ya. Sikapnya berdoa gimana? Yuk. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dilepas dulu maskernya, Nak ya. Nah, biar enak bernapasnya. Oke. Silahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Engkau dapat melancarkan pembelajaran kami pada pagi hari ini dan dapat menjadi berkat bagi kami, sehingga kami dapat mempelajari dengan baik. Soal yang kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Oke, Vira, Yovan, Audrey, sakit? Ya. Chloe? Izin kemana Chloe? Ada acara keluarga. Oh iya. Lionel, Aurel, Gary, sakit. Lucy ini sakit ya, semoga disembuhkan. Baiklah Nak, masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Apa itu? Ya, tentang aku memiliki kemampuan ya, minggu kemarin ya. Nah, hari ini kita akan melihat materi tentang kemampuanku terbatas, di mana minggu lalu kita sudah melihat apa yang menjadi talenta kita, atau bakat kita, atau kemampuan kita. Nah, namun hari ini kita akan melihat dari materi, yaitu tentang kemampuanku terbatas. Apa nih Nak menurut kalian kemampuan terbatas itu? Kalau kalian simak dari judul materi ini, maksudnya itu apa? Kemampuanku yang terbatas. Natalia mungkin. Ya. Mungkin kekurangan fisik. Iya, kekurangan fisik, apalagi? Ya. Evelyn? Mungkin seperti kekurangan talenta yang tidak bisa dimiliki dengan dia, tapi bisa dimiliki dengan Oke, bagus jawabannya. Ada lagi? Vira dari sebelah sini. Menurut kamu kemampuan terbatas itu apa sih Nak? kekurangan. Kekurangan dalam hal apa misalnya? Bisa diberikan contoh konkretnya? Dalam hal misalnya? Tadi sudah disebutkan teman-temannya secara fisik, ya kan? Secara mungkin bakatnya yang tidak bisa dikembangkan, ya. Menurut Vira gimana tuh? Kekurangan yang seperti apa? Nah, misalnya kebutuhan ekonomi yang tidak bisa terpenuhi juga kan itu adalah bagian dari keterbatasan, ya. Oke, baiklah. Nah,
sekarang ini Ibu ada pertanyaan ya, pertanyaan apersepsi ya. Nah, pernah nggak nak kalian itu merasa tidak melakukan sesuatu, ya tidak bisa ya melakukan sesuatu misalnya padahal sudah dicoba ya kan, sudah berusaha keras untuk selalu mencobanya agar kita bisa tapi gagal terus, pernah enggak seperti itu? Pernah, Evelyn. Bisa diceritakan pengalamannya? Waktu itu saya mengikuti kegiatan drum band Ya. dan saya menjadi salah satu pemimpin bisa dibilang di permainan drum band. Kan kita pakai seperti itu. Untuk bulan Oktober ini kan kami memutuskan untuk menampil di Sumpah Pemuda. Cuman pas di seleksi saya udah berusaha untuk jadi yang terbaik. Ini belum rezeki saya untuk menjadi kita pakai di tampilan. Iya. Jadi belum bisa ya, belum bisa maksimal. Ya, oke. Ada lagi yang mungkin punya pengalaman? Siapa mau men-sharingkan punya pengalaman ini nak? Sudah berusaha terus ya kan? Nah, tapi masih saja gagal. Ada? Natalia? Punya pengalaman? Misalnya kayaknya pas main bola Bu, Ya. teman-teman pada bisa semua, tapi pas saya coba tuh nggak bisa. Iya, nggak bisa. Padahal sudah berusaha belum? Sudah sih. Sudah berusaha tapi masih gagal. Berarti harus selalu dicoba terus ya kan, dicoba berulang-ulang ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan kalian ketika menghadapi keterbatasan dalam kemampuan? Nah, tadi nih berdua sudah sharing. Gimana perasaannya saat itu? Evelyn. Merasa kecewa, sedih karena tidak bisa melakukan kemampuan sendiri, yang padahal kemampuan itu sudah saya kuasai dari kelas 7. Evelyn. Merasa kecewa, sedih karena tidak bisa melakukan kemampuan sendiri, yang padahal kemampuan itu sudah saya kuasai dari kelas 7, tapi mungkin memang belum bisa untuk saya kuasai lebih dalam. Iya, ada perasaan kecewa, sedih ya. Oke, jadi kemudian Natalia, gimana? Merasa kecewa Bu sama diri sendiri. Iya. Karena nggak bisa sejago teman-teman. Iya, nggak jago kayak teman-teman ya. Jadi ada perasaan kecewa juga ya. Nah, oke, mungkin yang lain juga punya pengalaman seperti contoh punya teman-temannya yang berdua ini ya. Nah, diingat kembali apa sih pengalaman kamu yang mungkin sudah sering kamu lakukan, kamu coba berulang-ulang, kamu latih terus tapi masih gagal. Nah, ingat kembali ya. Nanti kita lihat di materi ini ya. Kita menggali apa yang menjadi permasalahan dalam diri kita dalam menghadapi keterbatasan. Oke. Nah, baiklah nak, itu tadi berhubungan dengan kita menggali bagaimana pengalaman kita men-sharingkan pengalaman kita dengan teman-teman apa yang sudah kita hadapi berhubungan dengan keterbatasan itu ya. Nah, dalam materi hari ini tentang kemampuanku terbatas, kita mau melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki setelah menyimak tayangan video motivasi sehingga mampu membangun rasa percaya diri untuk tampil di depan umum dengan baik. Nah, jadi nanti dalam pembelajaran ini nak, kita mau melihat ya contoh-contoh orang-orang yang memiliki juga keterbatasan sama seperti kita ya, tapi mereka bisa apa? Bangkit, bisa sukses, bisa berhasil seperti itu ya. Nanti kita akan melihat tayangan videonya gimana sih mereka kok bisa dengan keterbatasan yang mereka miliki akhirnya mereka bisa berhasil gitu ya. Nah, kemudian KKTP di sini dalam materi ini yang akan kita capai yaitu di mana kalian itu mampu menganalisa dan menyebutkan keterbatasan atau kelemahan pribadi
mereka sendiri dengan jujur. Jadi jujur nih nak, harus jujur. Apa sih yang menjadi kelemahan saya? Seperti itu ya. Kemudian peserta didik memahami cara yang tepat untuk menyikapi dan mengatasi keterbatasan pribadi dengan tanggung jawab, mengacu pada teladan orang lain dan pesan kitab suci. Ya. Kemudian berikutnya, peserta didik menunjukkan sikap percaya diri dalam menghadapi keterbatasan dan tantangan pribadi dengan mengacu pada pesan kitab suci. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap menghargai dan memahami kelemahan orang lain sebagai bagian dari penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain berdasarkan ajaran kitab suci. Ya. Nah, proses kegiatan pembelajaran hari ini kita nanti menggunakan model pembelajaran PJBL ya nak ya. Nah, sudah sering juga kita lakukan sebelum-sebelumnya ya. Jadi nanti untuk ke materi ini kita menggunakan model pembelajaran PJBL ya. Atau Project Based Learning ya. Nah, oke, biar lebih semangat lagi ya. Sekarang kita berdiri. Semangat ya Vira ya. Oke, kita berdiri. Sudah tahu belum Nina? Tepuk semangat dang dingdung. Sudah pernah? Belum pernah? Oke, nanti diikutin. Ada yang mungkin sudah pernah ya, atau mungkin pernah melihat di tayangan YouTube ya. Dengan semangat ya. Oke. Semangat, suaranya mana? Oke, baiklah nak. Kemarin ibu sudah pesan bawa HP, ada bawa HP? Oke, disiapkan HP-nya. Punya data? Ada paket? Oke, dikeluarkan HP-nya ya. Kita melakukan asesmen diagnostik dulu ya. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman kalian untuk masuk ke materi ini. Ibu kirimkan linknya di grup ya. Duduknya jangan dempet-dempetan. Ya, jangan dempet-dempetan, jangan ngelirik jawaban temennya. Ya, silahkan dibuka, sudah ibu kirimkan. Ya, silahkan dikerjakan. Oke, satu orang lagi nih yang belum. Lionel belum. 2 soal lagi. Oke, sudah semua ya. Oke. Nah, baru 50% nih yang bisa dikategorikan sudah memahami materi ini. Yang lainnya masih agak belum terlalu paham ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan lebih mendalami lagi untuk materi ini nak ya. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti ya. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Kita lihat bersama. Bagaimana cara mengenali dan menghadapi keterbatasan diri agar kita tetap percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup? Nah, gimana tuh caranya? Coba kalian pikirkan. Kalian renungkan dulu pertanyaan itu. Gimana sih cara menggali dan menghadapi keterbatasan diri agar tetap percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup? Ibu kasih waktu untuk kalian menganalisa pertanyaan itu 3 menit ya.
Nanti yang jawab siapa dari kelompok ini 1 orang, kelompok ini 1 orang, kelompok ini. Lionel atau? Oh iya. Mencoba untuk introspeksi diri dan bersyukur apa adanya yang dikasih Tuhan. Jangan merasa kita ini tidak sempurna karena ciptaan Tuhan yang Oke, bagus. Dari kelompok ini, siapa yang mau jawab? Aurel? Yuk. Silahkan, Aurel. mungkin kita akan mencoba kita nggak bisa ngelakuin hal ini, nanti kita akan coba ngelakuin hal ini sampai kita bisa gitu. Iya, jadi kita bisa percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Oke, bagus juga jawabannya. Jadi harus selalu diulang-ulang ya, diulang-ulang. Pasti bisa ya. Oke, baiklah. Yang kedua, nah kita mau menyaksikan ini nak. Nah, video inspiratif ya. Nah, ini video inspiratif. Tahu enggak nih, pernah melihat enggak kisah tentang Nix Pujiji ya? Nah, apa keterbatasannya nih? Nggak punya kaki ya? Dia di sini menjadi seorang pembicara atau tokoh motivator. Berenang, main bola. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was a water slide all by myself. Everyone always said the bottom of the slide is waiting for other people to come down. You won't come, they're freaking out. They're like, Penuh percaya diri kan? I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? Ramai loh nak yang menyaksikan ya. I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things you wish you didn't have. Main bola. You sort of forget what you do have. Nih tadi nggak bisa main bola. I believe in my life where I wish I had architects, I wish I had architects, I wish I had architects. Oke, baiklah. Sekarang Ibu minta kalian masuk dalam kelompok ya. Kelompok yang minggu lalu masih ingat? Oke, sekarang silakan gabung di kelompoknya dulu nak. Kita masuk di kegiatan melihat bagaimana kitab suci membahas untuk masalah keterbatasan ini. Ya, dipahami apa isi teks itu, pesannya. Kemudian nanti dilanjutkan kalian mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu, tolong perhatikan dulu. Setelah kalian membaca teks Alkitab itu, nah nanti dikerjakan itu untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2 ya, berdasarkan materi yang Ibu berikan. Di situ ada juga materinya dalam LKPD itu, silakan nanti disesuaikan dengan pertanyaan yang diberikan dengan membaca kitab suci juga yang sudah Ibu berikan di situ teksnya dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 tadi ya. Kemudian nanti didiskusikan, dikerjakan di kertas karton ini ya. Nanti ditempelkan, ditulis di origami. Oke, silakan didiskusikan nak.
Oke, baiklah Nak. Kita sudah baca bersama teks Alkitabnya tadi dari Lukas itu ya. Nah, sekarang kita mau mendesain proyek. Proyek apa yang harus kalian buat? Di situ ada petunjuknya di LKPD. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya ya. Nah, ada di situ petunjuknya, silakan kalian ikuti. Ya, nanti untuk yang belum paham untuk tugas itu boleh ditanyakan ya. Nah, apa proyek yang harus kalian buat di sini? Perhatikan dulu. Proyeknya adalah kalian membuat mading, ya, mading inspiratif, ya. Nah, apa itu mading inspiratif? Nih. Jadi mading ini penuh dengan kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang berhasil mengatasi keterbatasannya dan mencapai kesuksesan. Mading yang kalian buat ini bertujuan untuk memotivasi kita semua untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Ya, jadi itu. Jadi di mana kalian menemukan ini, Nak? Nah, nanti kalian bisa browsing ya, cari tokoh-tokoh kisah inspiratif siapa saja yang bisa menjadi teladan. Nah, di situ minimal 3 kalian cari ya. Nanti ketiga tokoh itu ditulis, diceritakan, kemudian ditempelkan dalam bentuk mading. Ya. Oke, silahkan didiskusikan LKPD-nya. Ibu kasih waktu mengerjakan ini 20 menit ya. Nah, harus selesai 20 menit. Nanti kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Oke, jadi sekarang silahkan ditentukan jadwal ya untuk pembuatan proyek kalian ya. Disusun. Nanti Ibu cek pembuatan jadwal yang disusun kelompok ya. Kalian menyusun jadwal pembuatan mading tadi. Nah, jadi dengan waktu yang Ibu tentukan, kalian harus bisa membagi tugasnya masing-masing supaya selesai sesuai waktunya ya. Oke, silakan. Ada kesulitan kelompok ini? Ada kesulitan? Sudah nomor berapa nih? Nomor 2, Bu. Oke, untuk yang ketiga itu nanti kalian cari ya 3 tokoh saja, nanti dijadikan di mading ini ya. Dibagi tugasnya, jadi biar bisa selesai sesuai waktu yang Ibu tentukan tadi. Ini udah sampai mana kelompoknya? Nanti kalau sudah itu langsung ditempel di madingnya ya, yang kalian buat itu. Sudah jadi nih kelompoknya. Nomor berapa? Nomor 3, Bu. Udah nomor 3 ya.
Ini boleh dihias nih nanti nih yang sudah selesai ya. Masih ada waktu 3 menit. Boleh dihiasin ya madingnya ya. Oke, udah bagus. Udah sampai mana nih? Udah selesai semua? Oke, jadi sekarang kalau sudah selesai kalian itu bagi tugas dalam kelompok ini, siapa yang mau presentasi, siapa yang jadi moderatornya, siapa nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok ya. Nanti dibagi tugasnya. Oke, nanti ini dikasih double tip nak, jadi biar bisa ditempel jadikan mading ya. Ini kelompok Evelyn sudah? Sudah ditentukan siapa yang presentasi? Siapa yang moderator? Ya, tentukan dulu. Dipersiapkan ya, nanti sebentar lagi boleh tampil. Ini sudah? Sudah ditentukan pembagian tugasnya, siapa yang presentasi? Sudah. Oke. Ada yang nggak kerja nih? Kerja semua? Iya, Bu. Nanti ini belakangnya kasih double tip nak. Itu di situ Vira, boleh diambil di meja ibu. Oke, baiklah, semuanya sudah selesai. Sekarang kita presentasi ya, presentasi kelompok. Minggu kemarin dimulai dari kelompok pertama. Nah, jadi minggu ini dari kelompok ketiga dulu yang tampil. Silakan kelompok Yovan maju untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya, tugas proyeknya ya. Enggak apa-apa. Langsung di depan. Yang moderatornya boleh duduk di meja ibu. Yang lain, tolong perhatikan teman-temannya yang presentasi. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya, nak ya. Oke. Silakan dari kelompok Barsilarika, bacakan hasilnya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja. Ya, silakan. Kita daftar keterbatasan yang kalian miliki. 1. Tidak sabaran. 2. Kurang percaya diri. 3. Belum mahir berbahasa asing. 4. Malu saat bertemu orang yang baru. 2. Identifikasi apa penyebab dari setiap keterbatasan tersebut. 1. Suasana hatinya sedang tidak baik. 2. Pernah mengalami pengalaman buruk. 2. 3. Dari kecil diajarkan harus mencintai hal tentang manusia. 4. Belum saling mengenal. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil presentasinya. Sekarang ada pertanyaan dari kelompok. Siapa yang mau bertanya? Ya, yuk. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, hal apa yang dapat kalian lakukan agar bisa menjadi percaya diri? Ya, siapa yang mau jawab? Ya. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki, karena kita yakin tidak semua manusia itu sempurna. Iya, jadi itu. Oke, baik. Bagus jawabannya. Kita beri aplaus untuk kelompok ini. Oke, boleh duduk. Nanti madingnya kita tempel di kelas ya. Oke, boleh duduk dulu kembali ke kelompoknya. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah mempresentasikan semua tugas-tugas yang kalian buat. Nah, sekarang kita mau mengevaluasi proyek dari pengalaman belajar hari ini ya. Nah, jadi silakan ditulis masing-masing ya. Tugas kalian secara pribadi ya, jadi bukan dalam kelompok lagi. Silakan ditulis apa yang telah dipelajari dari proyek yang kalian buat tadi ya, khususnya dalam hal menganalisis keterbatasan diri
dan membangun sikap percaya diri meskipun memiliki keterbatasan. Kemudian hubungkan dengan proyek dengan pesan kitab suci Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 tadi. Jadi dituliskan ya tentang bagaimana Allah bekerja melalui kelemahan manusia itu. Silahkan Ibu. Oke, baiklah. Jadi sekarang silahkan kalian tuliskan hasil evaluasi itu ya nak ya. Dituliskan nanti kita buat kesimpulan bersama. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 3 menit. Ditulis tadi evaluasi bagaimana proses pembelajaran ketika kalian membuat proyek itu, apa sih maknanya bagi diri kalian dalam menyadari keterbatasan itu tadi ya. Ya, ditulis di kertas. Oke, baiklah. Gimana, sudah bisa dibuat kesimpulan? Ada yang sudah jadi? Oke, coba siapa yang mau bacakan dulu? Coba baca dulu nih, apa kesimpulannya nih? Dari kesimpulannya itu, sikap positif dalam menghadapi keterbatasan. Baca yang pelan ya, Natal. Gimana kesimpulannya? Tidak putus asa, selalu mencoba paham diri, disiplin dan tekun. Oke, kita baca bersama-sama coba nak. Ini kesimpulan dari Natalia. Gimana kira-kira menurut kalian? Coba baca dulu bersama-sama. Sikap positif dalam menghadapi keterbatasan adalah tetap bersyukur, tidak putus asa, selalu mencoba melatih diri, disiplin dan tekun. Nah, gimana menurut kalian? Benar? Benar. Oke, jadi bagus ya kesimpulannya ya. Di sini bisa dikatakan oleh Natalia bahwa sikap positif dalam menghadapi keterbatasan itu kita harus selalu bersyukur, tidak mudah putus asa, selalu mencoba melatih diri dengan disiplin dan tekun. Bagus ya, kita beri aplaus dulu untuk Natalia. Baiklah anak-anak, jadi dapat disimpulkan ya untuk materi hari ini bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi keterbatasan itu. Jadi ada sikap kita itu tidak boleh mudah menyerah, ya kan? Jangan putus asa, harus selalu berlatih, dilatih terus. Ya, jangan menjadikan bahwa keterbatasan itu menjadikan kita atau menjadikan penghalang untuk kita meraih mimpi, meraih kesuksesan. Ya, jadi keterbatasan itu justru yang harus membuat kita semakin bersemangat, berlatih. Ya, seperti kisah tadi yang sudah kalian saksikan di video itu tentang siapa? Yang bernama siapa? Nick Pujizi. Ya, nah, gimana dengan keterbatasannya secara fisik? Ia bisa berhasil, bahkan menjadi sang motivator bagi banyak orang. Oke, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Nah, sekarang Ibu minta kita sekarang melakukan asesmen sumatif ya. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman kalian untuk materi hari ini. Silakan dikerjakan soal ini.
Jangan nyontek punya temen ya. Oke, baiklah nak. Sekarang mari kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Dilihat di depan. Untuk pertanyaan refleksinya silahkan dibaca. Nah, jawab dalam hati ya. Apakah Anda merasa mampu mengenali keterbatasan diri Anda dengan jujur? Nah, dijawab ya atau tidak. Yang kedua, apakah Anda semua merasa percaya diri dalam menghadapi tantangan meskipun memiliki keterbatasan? Yang ketiga, apakah Anda merasa mencoba mengatasi keterbatasan diri Anda dengan mengikuti contoh atau teladan dari orang lain? Dijawab ya atau tidak. Jawab secara jujur ya. Nomor 4, apakah Anda menghargai dan memahami kelemahan orang lain sebagai bagian dari penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain? Silahkan jawab dalam hati ya atau tidak. Jawab secara jujur. Oke, demikianlah refleksi ini ya. Selanjutnya mari kita tutup seluruh kegiatan ini dengan doa penutup ya. Siapa yang mau memimpin doa? Siap ya. Silahkan Natalia maju. Mari kita siapkan hati kita, sikap yang baik dalam berdoa. Silahkan Natalia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.